Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadaina lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadaina Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam juga kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di Yayasan Arif Magang Rejo ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat, juga orang muslim seluruh kita yang masih dimana saja yang masih tetap istiqomah. Sebelumnya, ibu-ibu sudah sarapan belum? Kok lemes ya? Saya ada pandu nih, coba ya. Kasih cakepnya Bu ya. Sarapan pagi dengan roti. Bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke materi, ibu-ibu, apa kabar semuanya? Bu, lebih mending mana? Sakit gigi atau sakit hati? Dua-duanya enggak. Oh, dua-duanya sakit. Oh, enggak. Iya. Di sini kita mau tahu nih, akan seminarnya mengenai kesehatan gigi. Koneksi tak terlihat gigi berlubang dan resiko penyakit jantung. Ternyata masalah gigi itu bukan hal yang sepele, walaupun mungkin bolongnya sedikit, lama-lama besar dan bisa menyebabkan masalah dengan jantung kita. Sebelumnya pembicara, saya perkenalkan pembicara saya sebelah kiri saya. Beliau bernama Dr. Gigi Alfirani Anisastra, lahir di Pekanbaru ya, 17 Desember tahun 84, masih muda ya Bu ya. Lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti. Pengalamannya asisten dosen tahun 2011, kemudian pernah dokter praktek di Klinik Kilau Indonesia Bekasi dan dokter praktek di Klinik Mariama Bekasi. Alamat sekarang yaitu Jalan Seruni 3 nomor 8 Duren Sawit Jakarta Timur. Oh, jauh ya Bu ya. Import Bu, import. Beliau sudah berkeluarga dengan anak 3 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi Bu? Dokter? Udah punya anak, gak usah ditanya lagi. Ayo kita mulai. Ternyata anaknya ya, sebelum masuk berikutnya saya punya pantun lagi Bu. Ke pasar pagi membeli bawang, tidak lupa membeli ketumbar. Gigi sehat, jantung pun tenang. Yuk kita simak penjelasan pakar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, itu baru ketahuan udah sarapan. Udah sarapan belum? Ah, udah. Ini ada berapa orang di sini kira-kira? 8 juta? Oh, 8 juta, Masya Allah. Nanti lain kali lebih banyak dari ini. Kita bikin 100 juta ya di sini ya. Mudah-mudahan muat. Oke, hari ini saya diminta untuk berbagi gitu ya, tentang hubungannya apa sih gigi berlubang. Karena mungkin kalau dilihat di Indonesia ini, kalau menurut penelitian di Indonesia ini ada 57%, lebih lah sampai 70% itu orang Indonesia tuh ternyata memperhatikan gigi itu udah nomor 3-nya. Jadi yang penting yang utama-utama dulu, tapi gigi tuh penyakit yang kayak dipinggirkan gitu. Di sini ngaku siapa ibu-ibu yang kalau sakit giginya nggak sakit banget nggak ke dokter gigi? Oh, banyak. Jadi mudah-mudahan insya Allah visi saya abis ini udah kayak ini visi pakai visi segala. Habis ini ibu-ibu besok langsung ke puskesmas cek semua giginya ya. Apa? Hari Minggu libur. Senin ya benar, sekarang hari Sabtu ya maaf ya. Senin langsung ke daftar ke dokter gigi, langsung cek giginya ya. Kenapa perlunya?
Oke, ini kenalan dulu, saya ibu dari 3 orang anak, usia 12, 10, dan 4 tahun. Saya seorang dokter gigi, holistic wellness enthusiast. Itu apa sih, Bu? Jadi kita itu menurut akhir-akhir ini para pakar kesehatan sudah memperhatikan kesehatan itu bukan hanya dari satu sisi. Jadi berbagai macam. Jadi kita kalau mau sehat itu ada banyak macamnya. Dilihat tidurnya cukup enggak, minum air putihnya cukup enggak, makannya bergizi apa enggak, cukup gizi apa enggak. Ibu jangan kan mikir makanan cukup gizi, udah bagus makan 3 kali sehari udah alhamdulillah. Jangan salah, makanan cukup gizi itu apa? Tahunya 2, tempenya 1, misalnya ya, sayurnya setengah piring, nasinya 1/3, itu gizi cukup. Sayurnya setengah piring ya Bu, bukan nasinya setengah piring. Ya, kebalik ya. Selama ini dari kecil kita nasinya banyak, ayo nak makan nasi gitu ya. Ibu-ibu boleh buka di webnya Kementerian Kesehatan, nanti minta tolong anaknya, mana sih kata Bu Dokter tuh, kalau makan tuh sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Ini harus dirubah ya. Makanan cukup gizi, sayurnya yang banyak, nasi nggak begitu banyak, proteinnya 2, 1 nabati, 1 hewani boleh. Ibu apa bisa ikan berapa sih? Masa aduh saya nggak bisa beli ayam, nggak apa-apa, ikan dan tahu itu udah cukup. Tahunya 2, tempe 1 itu udah cukup. Jadi bukan nasinya segambreng ya, harus dicatat ya habis ini ya. Nah, holistik itu artinya menyeluruh, yang dilihat makanannya, terus tidurnya cukup apa enggak, minum air putihnya cukup apa enggak, minimal 2 liter sehari itu udah harus kudu wajib. Makanya saya kemana-mana kalau bawa tumbler tuh 1 liter, jadi saya isi harus 2 kali ya. Ini ibu-ibu dari sini juga, kalau yang ukuran berapa sih ini? 300 ya biasanya ya. 300 berarti 6-7 botol harus habis. Itu makanya, itu baru namanya kesehatan secara menyeluruh. Terus belum lagi dilihat lagi kondisi kesehatan tuh dari mana ya? Olahraga apa enggak? Atau Bu saya udah nyetrika, udah nyapu, udah nyuci 10 kilo sehari. Oh maaf, itu belum olahraga, itu aktivitas. Yang olahraga seperti apa? Jalan kaki keliling kampung, nggak usah komplek deh, ya kan? Kita kan di kampung nih, sama saya juga di kampung, keliling kampung. Itu aduh saya nggak bisa tuh pergi ke CFD apalah itu, boro-boro ke sana, nggak apa-apa. Jalan kaki bolak-balik ke pasar, gak usah naik angkot, jangan diantar anak ya. Itu olahraga. Jadi sehari itu target kita langkahnya itu adalah 6.000 langkah Bu. Kalau nggak bisa, di rumah ada YouTube nggak? Siapa di sini rumahnya yang nggak ada YouTube, yang nggak bisa buka YouTube, ada nggak? Bisa semua kan? Tinggal cari workout atau latihan di rumah. Udah, aduh susah Bu, nggak punya baju olahraga bagus, ya Allah, nggak kudu, nggak mesti. Dasteran boleh, yang penting bawahnya pakai celana, tapi ya jangan sampai nanti nyungsep gara-gara daster, ya kan? Nggak jadi olahraga gitu ya. Itu namanya holistic wellness. Jadi orang sekarang pakar kesehatan ngelihat kesehatan itu bukan kecil aja dari sakit dan sehat, bukan, tapi betul-betul menyeluruh gitu ya. Nggak perlu ke gym, nggak perlu bayar personal trainer, nggak, di rumah aja bareng anak-anak, ayo nah ikutin gerakannya gitu ya. Kalau anaknya yang suka main bola itu didukung, 1 bagus mataharinya, dia juga gerak, itu nggak apa-apa. Jadi jangan dimarahin anak pulang sekolah main bola, lu aja kagak pulang-pulang gitu, jangan ya, kasihan. Itu dia membiasakan dirinya untuk habit olahraganya gitu ya. Moto saya insya Allah hidup bertakwa mati masuk surga, doain ya Bu, amin ya. Sekarang kita mau cerita dulu apa itu gigi dan mulut ya. Ibu-ibu bisa lihat di sini ya, ini namanya mulut ya Bu ya. Ada bibir, ada gigi, ada langit-langit, ada uvula. Uvula ini anak lidah ya kalau kata orang ya. Kalau misalnya kita sakit tenggorokan biasanya ini suka radang ya, warnanya suka merah ya. Terus ada lidah, ada bibir lagi, bibir bawah ya. Mulut dan gigi itu. Jadi kalau ibu-ibu punya penyakit mencakup gigi dan mulut, perginya ke dokter gigi. Punya sariawan nggak sembuh-sembuh, pergi ke dokter gigi. Insya Allah mereka punya solusi.
ya. Jadi ini kalau punya penyakit ini perginya ke dokter gigi. Oke. Terus ini bedanya gigi oh iya, nanti akan ada kuis ya. Akan ada door prize. Mohon dilihat apa yang saya ucapkan dan dengarkan ya. Ini ada gigi anak, ini ada gigi dewasa. Perbandingannya ya. Kalau gigi anak itu ada berapa? 20. Ya. Ada 20 nih. Di kanan 5, di kiri 5, bawah lagi 5, bawah lagi 5. 5 kali 4 berapa, Bu? 20. Saya nggak punya pantun, tolong di sini dong. Nanti saya bacain di akhir. Nggak seru, nggak ada pantun. Oke. Kemudian ini gigi dewasa. Ada berapa ini gigi kita ya? Ada 5, 6, 7, 8. 8 kali 4 berapa, Bu? Berapa? Oh, 32. Belum 22 ya? Belum. 32. Makanya kenapa kalau ngunyah itu harus 32 kali. Biar inget sesuai sama jumlah gigi kita. Ya. Terus aduh saya buru-buru Bu, anak-anak nangis apa segala macam ya kan. Alasan aja, nggak apa-apa, sambil ngomong anak sambil ngunyah. Kenapa? Biar makanan itu lumat selumat-lumatnya masuk ke dalam pencernaan kita dalam kondisi lumat, sehingga perut kita mudah untuk mencernanya, supaya nggak terjadi penyakit-penyakit pencernaan lagi gitu. Jadi abis dari sini nanti kalau ngunyah makanan lama ya. Dan itu merangsang enzim di mulut kita untuk memproses makanan itu menjadi vitamin-vitamin. Gitu ya Bu ya. Jadi saya ulangin, gigi anak-anak ada berapa? Gigi orang dewasa? 32. Boleh nggak sekarang hitung masing-masing giginya masih punya berapa? Loh serius, saya pengen tahu giginya masih ada berapa? Ada yang copot? Ya. Ada yang masih lengkap 32 nggak? Oh masih? Ibu berarti gigi bungsunya nggak dicabut? Nggak pernah dicabut? Wah, Masya Allah. Belum ada yang bolong ataupun dicabut gitu? Wah, udah dapat door prize Bu. Ada lagi nggak? Tapi harus saya periksa dulu ya, validasi dulu ya. Nanti divalidasi dulu baru kasih dokter. Tulis Bu, door prize untuk yang giginya masih lengkap. Ada lagi nggak? Oh ada lagi di belakang katanya Bu, masih lengkap gigi. Nanti saya periksa dulu boleh ya? Saya lihat dulu boleh ya? Oke. Jangan ketawa Bu Memah. Ya, terus anaknya di rumah berarti giginya 20. Di sini siapa yang punya anak giginya bolong-bolong? Oh, hebat banget nih. Nggak ada yang bolong giginya. Kenapa? Gingsul nggak apa-apa. Gingsul itu sebenarnya gigi tetap, tapi gigi susunya belum copot. Gitu. Ada nggak di sini yang gigi anak saya sehat banget Bu, nggak ada yang bolong? Ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti tapi harus ke dokter gigi ya. Kenapa harus ke dokter gigi? Sorry. Ya. Nah, kita lihat gimana gigi dan mulut yang sehat nih. Kalau dilihat dari depan ya. Kalau dilihat yang sehat itu adalah nih ya, gusinya warnanya pink muda. Bukan merah. Kalau merah itu berarti sudah terjadi peradangan. Radang gusi namanya. Warnanya pink muda. Lalu ibu-ibu bisa lihat ini nih, tajam-tajam gusinya ya, tajam. Kalau ayo siapa yang otomatis buka HP lihat kaca? Nggak apa-apa Bu, itu bagus, itu berarti aktif. Langsung lihat ke diri sendiri ya. Oke, lihat nih, gusinya tajam-tajam, runcing. Kalau gendut berarti itu sudah terjadi peradangan. Itu udah kudu wajib ke dokter gigi. Ya, jangan takut Bu ke dokter gigi. Kalau dokternya nggak ramah, cari dokter lain. Dokter gigi banyak, beribu-ribu, puluh-ribu di Indonesia ini. Ya, apalagi di Jakarta. Cari, aduh nggak enak dokter gigi situ, ya cari yang lain. Gitu ya. Oke, boleh dilihat ya tuh, giginya rata. Kalau digigitin, gigitannya bagus. Ini gigi sehat. Terus ada pertanyaan, Bu, gigi saya nggak serata itu, tapi secara gusi tidak ada bolong, itu bagus nggak? Bagus. Kalau gigi kita nggak rata, cuman resikonya kita harus rajin-rajin
flossing namanya. Pakai dental floss, benang gigi. Kenapa? Kalau gigi kita nggak rata segini, numpuk-numpuk, itu berarti kita harus bersihin di sela-selanya supaya nggak bolong. Maaf sebelumnya, saya giginya alhamdulillah nggak ada yang bolong, tapi gigi saya nggak rata. Itulah rajin flossing. Jadi di antara gigi-gigi itu nggak perlu ada yang bolong. Jadi setiap habis makan nggak boleh langsung sikat gigi ya. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? 30 menit. Waduh, dapat derpes satu lagi. Boleh dicatat, Bu. Kenapa harus 30 menit? Jadi gini, logikanya kita makan, terus sisa makanan nempel di gigi ya. Terus dia akan membentuk zat nempel di gigi kita. Tapi dia belum keburu nempel, kita udah hilangin. Padahal zat itu sebenarnya zat bagus. Zat apa ya, dari dalam tubuh kita yang istilahnya menanggapi bahwa sesuatu ada benda asing masuk, dia mempertahankan diri. Kalau udah 30 menit dia udah nempel banget tuh, tinggal kita sikat, kita buang. Jadi kalau anaknya yang pagi-pagi nggak keburu sikat gigi bangun tidur, sikat giginya suruh di sekolah. Nah nanti sebelum masuk sekolah sikat gigi dulu, karena dia sarapan kan di rumah. Ya, sarapan. Kecuali pagi bangun, terus habis itu wudhu dia langsung sikat gigi boleh. Tapi kalau dia mau makan dulu, mending sikat giginya. Kumur-kumur dulu, wudhu, sholat, kumur-kumur, makan, sarapan, sikat gigi di sekolah. Bawain, bekelin sikat gigi. Ya, itu ya kira-kira ibu-ibu ya. Nah, terus, nah ini sebenarnya saya mau ngeliatin gigi ini ya, warnanya kok begini Bu. Kita orang Indonesia ini fotonya orang bule. Kalau orang bule, Allah takdirkan, qadarullah, Allah kasih kulitnya putih, giginya putih. Kalau kita sawo matang, giginya juga kuning. Iya kan? Kita kan sawo matang. Ya nggak sih? Coklat apa deh namanya deh. Kita kan nggak putih kan? Nggak seputih orang bule toh, ya. Coklat apa krem? Masa krem? Kuning langsat. Oke, boleh lah. Kuning langsat dikasih gigi sama Allah kuning langsat juga. Kebayang nggak kalau kita kuning langsat giginya putih? Bentrok banget kan muka sama gigi. Iya nggak? Putih banget gitu. Padahal kita kulitnya kuning. Apa malah sawo matang? Iya kan? Gitu. Makanya itu Allah memberikan kita sebenarnya udah warna gigi begini, udah nggak usah diputih-putihin yang kayak yang ada di luaran itu. Ya, nggak perlu. Allah udah kasih kita begini. Kecuali yang kuningnya benar-benar kuning, yang anak-anak angkatan tahun lahir 80 ke bawah, ya. Itu kita dulu didoktrin kalau sakit itu minum antibiotik dosis panjang, terus giginya jadi abu-abu. Itu namanya tetrasiklin kalau nggak salah, itu udah nggak ada lagi antibiotiknya. Nah kalau itu memang karena obat-obatan, itu mau diperbaiki boleh. Tapi sebenarnya kalau untuk estetik saya sih nggak merekomendasikan ya, karena kecuali ada gangguan ya, maksudnya gigi yang warnanya abu-abu itu misalnya jadi infeksi, mengganggu makan, itu boleh diperbaiki. Tapi kalau misalnya nggak ada urusan estetik, ada urusan yang estetik, saya sih nggak rekomendasi, karena nggak perlu gitu loh, ya kan? Nah terus ini jadi bagus nggak giginya? Tergantung. Ini harus cek ke dokter gigi, harus dicek sama alat gigi yang tajam ujungnya. Jadi dicek kayak diraba di giginya. Kalau nggak nyangkut itu alatnya, berarti giginya sehat. Gitu ya. Oke. Nah, apa aja penyakit gigi dan mulut? Selama ini cuma tahu saya ke dokter gigi kalau gigi berlubang, gitu bukan? Nah, kalau ada karang gigi, nanti aja deh, nggak bau ini mulut kita, ya, gitu nggak? Bener nggak? Nanti aja dah, puskesmas panjang antrinya, padahal kagak ke puskesmas kagak maju-maju tuh antrian, ya kan? Jadi nggak masalah antrian kita mau sampai 3 bulan lagi, tapi taruh nama dulu di situ. Harus kudu 6 bulan sekali itu cek, ya. Oke, karies gigi atau berlubang, karang gigi hilang. Siapa di sini giginya hilang?
hilang, udah nggak ada, udah pernah dicabut. Ya. Semuanya kecuali ibu sama ibu yang di belakang. Ya, oke. Gigi hilang itu termasuk penyakit gigi. Kenapa? Katakan gigi kita hilang satu ya. Saya dari sini deh. Ini hilang nih, copot giginya. Terus hidup kita insya Allah masih panjang ya Bu ya. Masih pengen kan, masih lihat cucu nikah lah, udah nikah nanti ya, cucu wisuda pengen ya. Kita ngunyah terus tiap hari. Beban kunyah yang tadinya ditanggung sama dia, ditanggung sama dia. Ini kalau gigi nggak diganti ya Bu, ditanggung sama dia. Lama-lama dia maju ke depan, geser, bebannya berat banget di sini. Lalu lama-lama kalau dia geser ke depan, lalu lawannya masih ada, jadinya geradakan tuh gigi. Lama-lama nggak bisa nutup gigi rapat. Dia nggak akan kejadian ibu bolong gigi sekarang besok dia geser, enggak. 10 tahun, 15 tahun gitu. Tapi lambat laun, dan ibu nggak bisa lihat itu gerak apa nggak tuh gigi. Yang bisa cek cuma dokter gigi gitu ya. Jadi kalau ada gigi yang nggak ada, please kalau bisa diganti. BPJS masuk nggak sih gigi gitu? Masuk kan? Oh enggak, masuk. Oh, nanti saya bilang sama Menkesnya. Ya elah, sampai gue. Ya udah, oke lanjut. Candida atau jamur? Ada nggak yang pernah tahu di mulutnya ada jamur? Enggak. Pernah nggak lihat anak bayi? Tapi kalau anak bayi kalau putih-putih biasanya itu pakai karena ASI ya. Kalau dia diseset nggak keangkat itu berarti ASI. Tapi kalau diseset nggak keangkat itu berarti jamur. Lidahnya putih tebel banget, terus rasa lidahnya panas, gatel, pokoknya nggak nyaman, tebel. Nah itu namanya Candida. Aku nggak mau kasih foto di sini karena takutnya ibu-ibu gitu kan ya. Mau kebayang-bayang ya. Jadi aku cuma kasih ininya aja ya. Nah itu kalau udah ada makanya kenapa kalau sikat gigi lidahnya juga disikat ya. Di sini kalau sikat gigi lidahnya sikat ya. Karena salah satu yang membuat bau mulut itu bukan hanya gigi bolong. Lidah yang penuh dengan lapisan putih sisa makanan yang akhirnya numpuk itu juga membuat bau mulut. Ya, jadi sikat gigi harus disikat lidahnya. Oke. Ini penyakit mulut, aku nggak bahas Candida, aku nggak bahas apa tadi satu lagi? Gigi hilang ya, itu karena itu nantinya. Aku bahas dua ini aja deh yang wajib kita perhatikan dulu sebelum kita bahas gigi hilang. Satu, gigi bolong yang udah sampai bengkak ya. Dua, karang gigi ya. Lihat ya teman-teman, bisa ibu-ibu bisa lihat ya, ini gusinya nggak tajam lagi, warnanya nggak pink muda lagi ya, udah warna merah, warnanya udah krem merahnya tuh ya, pinggir-pinggirnya sini ininya bengkak tuh, gusinya udah bengkak ya kan. Nah ini yang biasanya kelihatan tuh bagian dalam, karena kita biasanya kalau sikat gigi suka depannya aja buru-buru, aduh itu lagi goreng ikan lupa ya kan, buru-buru belum sikat gigi, mau lepas suami pergi, mulut masih bau malu langsung sikat gigi, tapi sikat giginya depan doang. Padahal sikat gigi itu juga harus bagian dalam. Kalau enggak kejadian apa? Nih, karang gigi. Ya, oke. Ini jangan sampai kejadian sampai begini deh Bu. Ya, kalau udah begini tuh biasanya udah infeksi dan kasihan ya kalau udah harus perawatan saluran akar dan lain-lain. Nah ini apa gigi berlubang? Biasanya gigi berlubang ini kalau kita lihat cuma dengan kasat mata kayak gini, ya kan? Oh nggak apa-apa kok nih kalau dilihat dari mata telanjang, ya nggak ada bolongnya kok. Tapi kalau udah pakai alat kedokteran gigi itu bisa ketahuan Bu, bolongnya kecil segini kah? Udah dalam kah? Udah dalam banget kah? Kalau yang ini namanya karies
Saya nggak usah pakai bahasa ini ya, sebentar. Karies permukaan, superficial, permukaan. Jadi dia cuma bagian putihnya ini doang yang bolong. Dan ini tetap dokter gigi yang cuma bisa lihat. Kita lihat kaca nggak ketahuan, itu karies udah dalam, itu bolong udah sampai ke dentin kah? Dentin ini bagian gigi yang warna kuning. Jadi kalau kita lihat gigi ada bagian kuningnya, itu udah dentin. Jadi email kita yang putih ini tuh transparan dibikin Allah supaya bisa kelihatan si dentinnya. Ya. Ini yang udah dalam banget, udah kena syaraf dan pembuluh darah. Namanya ini rongga pulpa. Nggak usah diapalin. Ya, nggak masuk kuis ini, nggak ribet soalnya kalau masuk kuis. Ya, ini banyak bakterinya. Kalau udah begini, bakteri itu nggak bisa dilihat pakai mata bu, cuma bisa dilihat pakai mikroskop. Ya, ini bakteri nih, ibu lihat ya yang warnanya biru sama merah. Ya, ini pembuluh darah sama syaraf. Nih, ini pembuluh darah, lihat ya, ini nyambungnya ke seluruh tubuh. Oke. Apa itu karang gigi? Nah ini tadi ya karang gigi ya, plak yang mengeras. Jadi awalnya dia karena sisa makanan. Aduh ini pinter-pinter ya, udah sering dapat nih kayaknya nih ya, dapat ilmu. Insya Allah. Plak yang mengeras. Jadi makanya kenapa kita harus sikat gigi yang benar supaya nggak jadi karang gigi. Aduh saya takut deh sama dokter gigi, males deh. Kalau gitu sikat giginya yang benar. Itu aja dah resepnya. Tapi tetap 2 kali setahun harus ke dokter gigi untuk cek supaya nggak terjadi bolong gigi yang sampai sini, apalagi yang sampai kayak gini ya. Oke. Nah sisa plak yang mengeras terbentuk dari bakteri sisa makanan, dan mineral dari air liur yang menempel di permukaan gigi yang mengandung bakteri. Jadi doyan nih bakteri-bakteri. Jadi ya ibu, resepnya bu, malam sebelum tidur harus kudu mesti sikat gigi. Nggak peduli deh, kecuali gempa ya. Kalau gempa nggak bisa kita ngapa-ngapain ya kan. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang urgent, malam itu harus sikat gigi. Nggak boleh juga saya bilang wajib ya, kalau nggak dikerjain kan dosa. Ya intinya dipasangin aja sama sholat isya dah. Ya, mau sebelum wudhu sikat gigi, tapi abis sikat gigi jangan ngemil lagi. Nungguin suami belum pulang, ada keripik singkong tuh, ngemil lagi. Suami pulang jam 10 ketiduran di ruang tamu, udah pulang bi, ya udah yuk pulang bobo ya bobo. Sikat giginya jam 8 sama aja ya. Jadi ditahan. Kalau lapar minum air putih, dah itu udah paling bener dah. Makan buah juga nggak boleh karena buah itu ada fruktosa, ada gulanya, ya, gitu. Jadi dimantepin, isya azan langsung sikat gigi, wudhu, dah sholat, gitu. Jangan makan lagi, ya. Ada yang ngantuk nggak sekarang? Nanti Mbak Rani suruh senam lagi nih kalau ngantuk. Enggak ya? Oke. Ini jangan berharap bisa dihilangin pakai sikat gigi, nggak mungkin. Ya, hanya bisa pakai scalernya dokter gigi. Ya, jadi harus ke dokter gigi kalau udah ada begini. BPJS nanggung kok kalau sekali. Oh di Bekasi nanggung loh, tapi bawah doang. Setahun sekali atas bawah boleh. Oh, kalau di Bekasi minggu ini ya sebelah semuanya, tapi sekali setahun. Puskesmas mana bu? Kasih tahu saudara-saudaranya. Tuh, yang bilang nggak boleh. Ayo. Tuh bisa ditanggung sama BPJS. Kalau enggak beneran ke Menkes saya nih. Kok semuanya nggak boleh? Kalau gigi palsu ya, gigi palsu saya masih ragu. Kalau nggak salah saya emang nggak bisa. Tapi kalau scaling, nambel gigi itu ditanggung. Exo nyabut juga tanggung kok ya. Nyabut tanggung kan? Ya. Jadi nggak ada alasan nggak bersihin karang gigi ya. Ini tanggal berapa?
tanggal 6. Di depan ada nama peserta kan? Bulan depan saya mau cek gigi. Kalau masih ada karangnya, saya omelin. Siap ya? Terus tapi nanti ada alasan, belum dapat Bu antriannya. Nanti pokoknya harus di follow up kayak begini nggak bisa nih cuma sekali pertemuan. Next season harus ibu lagi, saya harus lihat giginya udah bersih. Kalau nggak ngapain saya di sini? Buang-buang waktu. Siap. Oh ya gitu ya. Oke. Ya. Sekarang pertanyaan di judul gede kita, koneksi tak terlihat gigi berlubang dan resiko penyakit jantung. Gimana caranya ya? Itu masalah gigi bolong nyampainya ke jantung. Jantung di mana, gigi di mana? Ya kan? Oke. Ada nama penyakit jantung namanya endokarditis. Nggak usah dihafalin, nggak ditanya. Tapi saya mau kasih tahu, endokarditis ini adalah peradangan serius pada lapisan jantung, ya, dan katup jantung yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur yang masuk melalui aliran darah dan menempel di area jantung yang rusak. Jadi jantungnya rusak dulu, entahlah karena mungkin hipertensi atau keturunan atau apapun. Ada bakteri di situ, ada jamur nempel, terjadilah radang pada lapisan jantung ini. Bakterinya dari mana? Nggak mungkin tiba-tiba di dalam jantung ada bakteri, nggak mungkin. Dia lewatnya aliran darah. Dari mana? Dari yang terbuka. Mulut ini adalah organ pertama. Jadi kalau dia nggak bersih, semuanya nggak bersih, Bu. Ya, pencernaan bisa terancam, aliran darah bisa nggak bagus. Karena mulut ini nomor 1, jadi nggak boleh diremehin. Jadi sekarang penyakit yang harus kita benerin duluan itu adalah mulut. Ya, oke. Gimana caranya? Kok bisa? Ini gigi yang bolong tadi udah sampai syaraf. Tapi bukan berarti yang gigi yang cuma superficial atau permukaan tadi nggak dibenerin ya. Karena lama-lama dia akan jadi seperti ini. Dia masuk, ini ada bakteri nih, nggak dibersihin, ya kan? Ini ada syaraf yang merah, yang biru syaraf, yang merah itu pembuluh darah. Kemana bakterinya? Masuk ke pembuluh darah, Bu. Bakteri itu kecil, dia berenang aja di situ, nggak kelihatan. Berenang, punya anak, belah 2, belah 3, belah 10, banyak sampai akhirnya ini dia masuk lewat sini, masuk dia muter ke tangan, ke mana-mana. Ini kan satu aliran ya dibikin sama Allah ya. Pembuluh darah ini satu aliran, satu kesatuan, nggak ada yang putus. Kalau putus meninggal kita. Ya, ini satu kesatuan, masuk bakterinya lewat situ, mampir dia di jantung. Cocok nih, enak nih bobo sini, beranak pinak, buang air. Bakteri juga buang air, buang gas. Makanya kalau ada yang disulan pernah nggak? Sulan di kulit, nananya bau. Itu karena bakteri buang gas. Dia juga buang air, tapi berupa gas, gitu ya. Nempel dia di jantung. Enak, nyaman. Darah itu kan lembab, seneng dia ada di situ, beranak deh dia, ya kan? Nah ini dia, dari mulut menyebar ke seluruh tubuh. Bakteri dalam mulut masuk ke pembuluh darah, ya kan? Bakterinya nempel di lemak darah, ya, lemak di aliran darah, memicu penyumbatan yang akhirnya tersumbat karena dia infeksi di situ. Lalu bakterinya bisa memicu respon peradangan, lalu dia jadi radang pembuluh darahnya, radang di jantungnya, radang di lapisan endokardium atau yang terjadi endokarditis tadi, ya kan? Akhirnya jadi apa? Sakit jantung. Ada yang bingung? Paham ya, insya Allah Bu ya. Kalau yang bingung boleh angkat tangan ya Bu ya. Oke, emang jantung doang? Oh sebentar, saya mau kenalin alat ini nih. Kayak begini nih, sonde half moon namanya. Alat ini yang bisa mendeteksi tingkat kedalaman karies gigi.
dan itu cuma punya dokter gigi, ya. Apalagi karies gigi sama yang lain nih saya bonusin, judulnya jantung doang, tapi saya bonusin ilmunya, ya. Tapi jangan sampai ibu-ibu di sini nauzubillah misalnya kejadian. Kalau dibiarkan tanpa pengobatan gigi, gigi berlubang bisa menyebabkan nyeri hebat, infeksi mulut dan bau mulut, ya. Jadi kalau misalnya ada gigi berlubang, ada bau mulut, lihat dulu giginya bagus nggak? Ya, ada bolong nggak? Ada karang gigi nggak? Kalau nggak, berarti itu dari pencernaan. Jadi kalau ada yang bertanya di sini, cucu saya atau anak saya mulutnya tuh kok bau banget, misalnya contoh. Tapi giginya bagus, saya udah bawa ke puskesmas, giginya bagus, nggak ada bolong. Nah itu biasanya nanti ke dokter anak atau ke internis yang dicek pencernaannya, gitu ya. Infeksi di gigi dan mulut ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain termasuk otak. Tadi lihat ya gambar ini, pembuluh darah kemana-mana nih sampai ke otak. Ya, ini pulang dari sini aduh dokter takutin gua. Enggak ya Bu, mohon maaf sebelumnya, saya nggak ada niat sedikit pun buat takut-takut, tapi mau ngejagain ibu biar kita sama-sama biar bisa lihat anak cucu kita sampai gede, ya Bu ya. Kalau nggak ngapain saya kesini ya. Oke, salah satu kasus kematian akibat gigi berlubang menimpa mantan pemain bola di Amerika Serikat namanya Mike Williams tahun 2024, tahun lalu loh Bu. Kenapa dia? Infeksi gigi dia dilaporkan meninggal akibat sepsis bakteri disebabkan gigi berlubang yang tidak ditangani. Penyakitnya apa? Infeksi dari gigi berlubang menyebar ke otak dan paru-parunya, ya, yang akhirnya merenggut nyawanya. Penelitian terbaru menunjukkan gigi berlubang meningkatkan resiko stroke. Jadi kalau ada di rumah, makanya jangan tunggu stroke dulu atulah ya. Untuk bisa menganalisis stroke kita karena apa. Jangan tunggu stroke. Abis ini ke dokter gigi, cek dok saya pengen sehat jangka panjang, tolong lihat gigi saya. Kalau misalnya gigi udah oke, udah bagus, kalau gitu baru yang lain. Itu selalu yang saya sebutin sama pasien saya. Kenapa? Karena tadi saya bilang mulut ini adalah gerbang pertama dari tubuh kita, iya nggak? Coba lubang-lubang di tubuh, ada telinga, pakai jilbab ditutup, nggak pakai jilbab ada rambut nutup, mata, ya, hidung kita menghirup dulu baru bisa dia masuk. Mulut ini kita lagi ngomong aja dia kebuka, ya kan? Kita makan aja semuanya berproses di dalam mulut, gitu. Makanya kenapa mulut ini jadi tempat pertama yang harus diperbaiki. Oke, penelitian terbaru menunjukkan gigi berlubang meningkatkan risiko stroke akibat pendarahan otak. Jadi kalau misalnya di rumah ada orang tua, tante, om, siapapun yang sakit stroke, kalau bisa coba dilihat giginya, diperhatikan giginya. Jangan sampai orang tua kita yang di rumah karena dia udah sakit, terus habis itu gigi sama mulutnya kita cuekin, jangan. Karena ini bisa memperparah kondisi stroke-nya, gitu ya. Studi ini dilakukan selama 30 tahun terhadap 6.506 orang, menemukan bahwa mereka yang memiliki gigi berlubang memiliki resiko lebih tinggi terkena stroke intracerebral. Intracerebral itu selaput otak, ya, yaitu kondisi ketika arteri di otak pecah dan membanjiri jaringan sekitarnya dengan darah. Nah ini stroke-nya, ya. Stroke itu ada terjadi penyumbatan, ada pecah pembuluh darah. Nah, studi ini menyatakan selama 30 tahun terhadap 6.500 orang bahwa gigi berlubang itu bisa menyebabkan stroke. Jadi kenapa dia 30 tahun? Jadi dia misalnya start penelitian itu di tahun 2000 berapa ya? Kurang 30 tahun berapa sih? 2025 kurang 30 tahun. 95. Oke, dari 1995 dia survei orang-orang misalnya usia 30 tahun lah ya, 30 tahun dia survei giginya bersih apa enggak. Dia survei lagi 30 tahun kemudian, ternyata dia terjadi stroke. Karena saat laporan tahun dia usia 30 tahun 1995 itu gigi berlubangnya banyak.
ditegakkanlah diagnosa bahwa bisa jadi, dan ini 6.500 orang loh, bukan cuma 10 orang gitu ya. Oke, nah ini sekarang saya nggak mau kasih resiko doang, tapi saya mau kasih solusi buat kita semua. Oke, pertama kita mesti ngapain nih Bu? Aduh iya nih ternyata saya giginya bolong ada 2, kok suka sakit gigi ya, suka gusinya bengkak dan segala macam. Harus ngapain? 1, sikat gigi 2 kali sehari itu minimal ya. Kalau bisa, misalnya nih pagi udah sikat gigi sebelum sholat subuh gitu ya, sarapan segala makan siang, diajakin temen ke mall atau kemana kek, beli minuman manis, boba-boba misalnya, atau beli es apa kek yang manis. Kalau bisa 30 menit setelah konsumsi itu sikat gigi lagi ya, nggak masalah. Tapi ya itu, cari odolnya kalau bisa yang memang nggak terlalu nggak banyak busa, nggak banyak fluoride-nya ya, karena fluoride itu sendiri menurut penelitian terbaru dari segi kesehatan umum bisa mengancam juga ya. Sikat gigi 3 kali sehari tuh. Tapi kalau rasanya enggak sih, kayaknya saya makannya biasa aja, hari ini 3 kali makan menu biasa, paling buah yang manis-manis, ya udah 2 kali sehari nggak apa-apa. Ini udah harga mati, sikat gigi 2 kali sehari ini nggak ada negonya. Kenapa? Karena kalau kita sikat gigi pagi menghilangkan bakteri saat kita tidur, sikat gigi malam menghilangkan bakteri sehari kita makan, gitu ya. Tapi ingat tadi yang aku bilang, sikat giginya kapan kalau pagi hari? 30 menit habis sarapan ya. Udah makan dulu, sarapan dulu, baru sikat gigi. Oke? Yang kedua, ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sakit nggak sakit gigi, taruh di jadwal ke dokter gigi bulan Januari sama bulan Juli. Taruh di notesnya, HP-nya. Punya HP semua kan? Ada yang nggak punya HP nggak sih? Nggak ada pasti kan? Punya HP. Di notesnya kasih alarm, saya harus ke dokter gigi 2 kali setahun. Bulan Januari, ini kan udah mau akhir tahun nih, udah mau masuk tahun baru. Dari Januari ke dokter gigi, nanti bulan Juli ke dokter gigi lagi. Sakit nggak sakit? Karena perkembangan dari karies atau lubang gigi itu membutuhkan waktu 3-6 bulan. Makanya kenapa 6 bulan sekali ya. Oke, yang ketiga, kalau ada gigi bolong terus dia hilang, kalau bisa diganti, nabung dah. Kalau misalnya memang BPJS ribet ya. Kenapa? Tadi saya udah jelasin, gigi hilang, 1 lama-lama digeser ke depan, udah gitu ntar lama-lama giginya nggak bisa nutup yang atas sama yang bawah, atau yang depan jadi ke belakang ya, gitu ya. Kemudian makan cukup gizi seimbang. Tadi di depan saya udah cerita ya, gizi cukup seimbang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Susu bukan menjadi makanan penyempurna, susu hanya rekreasi. Saya tekankan di sini ya, nggak ada di sini susu yang masih bagus kecuali susu yang langsung diperes dari sapi langsung minum, yang dia 1 hari itu basi. Kalau ibu punya langganan itu, atau ibu punya sapi dan kambingnya sekalian silakan. Tapi saya tidak merekomendasikan susu. Ini mohon maaf nih, saya tegas banget. Anak saya minum susu itu baru gede ini, karena dikenalin sama kakek nenek. Ya, menghargai kakek nenek ya. So, ibu ayah kita masih ada, kita berantemin ya, jangan ya. Kakek nenek, kalau ke rumah kakek nenek minum susu. Anak saya nggak minum susu dari kecil. Gede nggak tuh? Tinggi. Ngapain dia kok bisa tinggi? Makan yang banyak. Lauknya banyakin boleh. Bu, saya adanya tahu sama tempe dong. Nggak masalah. Nggak keracunan makan tahu tempe mah. Itu udah kebaikan alam yang Allah ciptakan, tempe itu ya. Saya adanya tahu tempe, bu, telur nggak apa-apa. Masih bagus makan telur daripada makan ayam KFC.
Loh, nyebut merek gue. Maaf. Selain dia juga boykot, juga nggak bagus, ya. Gitu ya. Jadi lebih baik makan telur 2, tuh telur rebus. Itu nikmat Bu, kasih garam, kasih lada, udah jadi sarapan. Ya enggak? Kasih sayur. Biarin dibilang kayak kambing dah. Saya kalau makan, saya nggak kasih ini ya. Kalau makan sayurnya setengah, selada air, apa ya, daun selada. Itu saya sekali makan 1 daun selada, 1 bonggol. Itu kalorinya cuma 7. 1 bonggol itu 14 sorry. 14. Jadi kita yang mau kurus-kurus ini, ya kan? Ada nggak di sini yang mau kurus? Kayaknya kurus semua sih, kulihat. Gua doang yang gede kayaknya. Ya, saya juga kebetulan lagi program juga gitu ya, memperbaiki pola makan. Karena pola makan kita ini selama ini tuh salah ternyata. Ya, makan bergizi itu penting Bu, anak-anak. Aduh, udah deh jangan kasih jajan yang banyak pengawet dan apa segala di Alfamart, Indomaret itulah. Mendingan kasih telur, kasih ayam, kasih ikan. Bu, tapi dia nangis, biarin. Anak-anak saya kasih jatah. Sebulan 2 kali aja lah udah jajan-jajan. Tapi kalau di rumah makan. Umi lapar mau cemilan, lapar makan tuh ayam. Ada di atas meja. Makan tuh ikan, makan tuh tahu tempe. Makan tuh jagung, telur, banyak Bu. Di tukang sayur abang-abang banyak yang bisa kita beli, kita olah, ya kan? Makan dimsum, makan somai, bikin sendiri kalau nggak mau beli. Banyak resep di YouTube, tadi pada punya YouTube kan? Tinggal buka resep somai, bikin sendiri. Makan bergizi, itu menopang gigi kita, mulut kita lebih bagus, pencernaan kita lebih bagus, ya. Oke, hindari makanan manis buatan dan pengawet berlebih. Makan kue boleh nggak? Boleh, nggak banyak-banyak tapi. Karena kue itu ada tepung terigu, ada gula lagi, ya kan? Ya, oke. Gimana cara nyikat gigi yang